Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang sudah jam 7.05, jadi mungkin untuk hemat waktu langsung saja saya masuk ke materi karena hari ini kita ada ada beberapa agenda ya. Yang pertama, selain mendapatkan materi, juga nanti akan ada breakout session yang membahas mengenai final project kalian. Jadi mungkin dibedakan antara final project yang merupakan tugas kelompok dikumpulkan pada pertemuan ke-14 dan nanti ada final assignment pengganti UAS. Itu nanti dikerjakan individu, formatnya kurang lebih sama dengan UTS kemarin. Untuk yang eh, untuk yang final project kemarin ketika Bu Ana sudah ada proposalnya belum? Gimana? Po- Belum, Belum ya. Jadi belum belum diminta oleh Bu Ana untuk submit proposal ya. belum. Oke, jadi nggak apa-apa, kita mungkin Bu Ana terlewat ya, karena ada banyak sekali komponen penilaian. Mungkin jadi di akhir sesi ya mungkin ada 45 menit, moga-moga sampai 60 menit untuk mendiskusikan mengenai apa namanya final project. Nah, di sini final project poin nomor 4 ini satu tim ada 4 orang mahasiswa submit proposal terkait dengan apa permasalahan yang ingin dipecahkan, data apa yang ingin atau yang sudah dimiliki atau ingin dikumpulkan, teknik analisis apa yang digunakan, kemudian impact-nya itu dikumpulkan dalam bentuk PPT slide dan sebuah video presentasi untuk pertemuan ke-14. Jadi apa namanya bukan presentasi live akan tetapi dikumpulkan dalam bentuk video. Mungkin nanti akan saya upload ke YouTube atau seluruhnya atau sebagian untuk mungkin saya pilih eh, 3 yang terbaik. Tapi intinya ini final project, bobotnya cukup besar ya. Final project itu 15%. Ini untuk tugas kelompok. Kemudian untuk final ini individual final assignment ini adalah pengganti UAS 20%. Eh oke. Untuk mungkin nanti kita kita skip dulu karena materinya lumayan banyak. Jadi kita hari ini materinya ada dua sebetulnya. Dari silabus kita melanjutkan linear programming yang kemarin. Jadi kemarin kita baru membahas dasar-dasarnya saja. Sekarang kita masuk yang aplikasi dari linear programming. Eh, Kemudian setelah itu kita juga akan membahas A/B testing. Materi PPT slide sudah saya unggah ke Emas. Jadi mungkin setelah ini mohon bisa mengakses juga ke Emas. Kemudian apa namanya uh, lecture recording juga nanti akan saya unggah. Hmm, Oke. Oke, jadi ini chapter 14 dari buku Evans tentang aplikasi atau advanced application ya dari linear optimization. Di sini ada berbagai macam pilih aplikasi untuk pemasaran, untuk keuangan, untuk operasi, untuk SDM. Jadi di sini eh, ada berbagai macam contohnya. Jadi ini sampel saja. Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama, tetap akan ada objective function yang ingin dioptimalkan, entah memaksimalkan atau meminimalkan. Kemudian ada serangkaian constraint yang kita tentukan. Dari situ kemudian kita gunakan solver untuk mendapatkan sebuah decision variable. Decision variable ini biasanya adalah alokasi resources berdasarkan constraint yang kita punya untuk mencapai objektif yang sudah kita tentukan. Nah, di sini membangun sebuah model optimasi itu dikatakan lebih banyak seni dibandingkan science. Jadi mungkin membutuhkan pemikiran yang logis, kemudian ada sistem mungkin alur yang sistematis. Kenapa? Karena seringkali
intinya menjembatani antara hasil analitika deskriptif atau prediktif yang sudah kita punya. Jadi seringkali kita melakukan analisis regresi kah, korelasi kah, deskriptif, rata-rata, faktor analisis, cluster analisis, semua itu belum menjadi rekomendasi, belum menjadi prescription. Di preskriptif itu asal katanya prescription itu seperti resep. Jadi kita meresepkan. Kalau resep itu artinya sudah harus ada yang konkret, sudah harus ada keputusan yang konkret. Nah di sini beberapa key issues, ada formulasinya, kemudian implementasinya ke dalam spreadsheet. Jadi bagaimana kita merumuskan model tadi ke dalam bentuk Excel, menginterpretasi hasilnya. Kemudian ada skenario dan sensitivity analysis, dan yang terakhir adalah gaining insight for making good decision. Jadi solver itu tidak cukup hanya merun solvernya saja. Merun solvernya itu hanya satu bagian. Jadi data analisis itu hanya satu bagian dari analitika bisnis. Yang selanjutnya adalah menginterpretasi data, kemudian membuat sebuah storytelling, sebuah narasi yang membantu pengambil keputusan. Nah, sehingga di sini interpreting results itu setelah data analisisnya, skenario and sensitivity analysis ini juga bagian dari storytelling ya. Kemudian yang terakhir gaining insight for making good decision itu tadi termasuk what if skenario. Kemudian kita membuat sebuah narasi dari berbagai macam skenario tadi. Sehingga decisionnya lebih komprehensif. Jadi misalnya katakanlah keputusan marketing misalnya. Nah kita bukan cuma mengatakan jika X maka Y, maka kita juga memberikan beberapa skenario. Pada rentang sekian hingga sekian, maka yang lebih tepat adalah seperti ini. Tapi kalau melebihi rentang tersebut, maka outcome-nya berubah, sebaiknya seperti ini. Jadi ada sensitivity analysis, ada berbagai skenario, bagaimana kalau asumsi ini berbeda, atau misalnya asumsi yang kita punya tidak terpenuhi atau exceed the expectation, apa dampaknya terhadap solusi gitu. Karena solusi yang optimal itu tergantung pada fungsi constraint-nya dan fungsi objektif dan fungsi constraint. Ketika ada yang berubah dari fungsi objektif atau ketika ada yang berubah dari fungsi constraint, maka solusi yang optimal bisa menjadi suboptimal atau bahkan bisa menjadi invisible, makanya tidak visible. Makanya solusi itu pasti sensitif terhadap constraint-nya, terhadap function-nya. Nah, di sini ada beberapa tipe constraint dalam optimisasi. Ada simple bounds, jadi constraint berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Ada limitation, jadi alokasi dari sebuah resources yang terbatas. Ada requirement, jadi minimum level of performance. Ada proportional relationship, jadi requirement terkait dengan komposisi misalnya product mix seperti yang Jordanelle kemarin, Jordanelle Dierkres. Kalau teman-teman masih ingat, ada ketentuan bahwa untuk setiap unit Jordanelle yang diproduksi harus juga diproduksi 2 kali Dierkres. Itu adalah proportional relationship. Kemudian balance constraint meyakinkan bahwa flow of material or money is accounted. Jadi input sama dengan output. Jadi jangan sampai kalau input lebih besar daripada output, artinya ada waste, ada waste, ada scrap, atau ada mungkin ada resources yang nggak terpakai. Kalau misalnya, jadi di sini kurang lebih input yang dimasukkan sama dengan input yang dialokasikan. Oke. Ini ada proses selection model. Ini yang pertama ya, menentukan apakah kita ingin membuat sendiri in-house atau membeli. Jadi membeli itu outsourcing. Dan ini umum, banyak sekali perusahaan atau baik manufaktur maupun jasa yang menghadapi keputusan ini.
Kalau kita bikin sendiri, ada constraint, ada keterbatasan dari sisi kapasitas, dari sisi expertise, dari sisi kualitas kadang-kadang, dari sisi kuantitas kita punya misalnya kapasitas terbatas. Tapi kalau kita beli, biasanya constraint-nya adalah price-nya. Biasanya beli itu lebih mahal daripada bikin sendiri. Kalau beli itu lebih murah daripada bikin sendiri, mending beli semua. Makanya eh, apa namanya eh eh ya itu keputusan bisnis, tapi pasti ada constraint ya, pasti ada misalnya katakanlah kalau kalau memang dibatasi sekian persen harus in-house, maka itu menjadi constraint yang harus diikuti. Mungkin sedikit mengingatkan tadi yang bagi yang belum absen, silahkan absen menuliskan nama dan NPM di kolom chat. Oke, yang selanjutnya di sini ini contohnya Chem Textile, sebuah pabrik yang menghasilkan kain ya. Ada 3 jenis kain, dia beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, kemudian dia memiliki 2 jenis mesin, ada Dobby loom dan ada regular loom, memiliki kapasitas di sini 4, jadi masing-masing eh, fabric memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Jadi dalam 1 jam menggunakan Dobby loom bisa menghasilkan 4,7 yard kain 1, 5,2 yard kain 2, 4,4 yard kain 3. Menggunakan regular nggak bisa buat kain pertama, tapi buat kain kedua 5,2 yard per jam, 4,4 yard per jam. Ini kapasitasnya. Jadi ada 3 jenis fabric, ada masing-masing punya demand sendiri-sendiri, 45.000, 76.500, 10.000 yard. Ini harus dipenuhi dalam rentang waktu 3 minggu. 13 minggu. Dalam rentang waktu 13 minggu, ada 2 jenis mesin, ada tiga mesin Dobby loom, ada 15 mesin reguler. Kalau misalnya pabrik tidak bisa menghasilkan eh, 3 jenis kain ini memenuhi demand-nya, maka kekurangannya harus dibeli dari pabrik lain atau outsourcing. Di sini kalau memproduksi sendiri biaya per yardnya adalah $65, 65 sen untuk kain pertama, 61 sen kain kedua, 50 sen kain ketiga. Kalau beli dari pabrik lain, maka 85 sen untuk kain pertama, 75 sen untuk kain kedua, 65 sen untuk kain ketiga. Jadi jelas beli lebih mahal dari bikin sendiri. Pertama dibuat dulu formulasinya. D1 adalah kain yang diproduksi oleh mesin Dobby. R1 adalah kain yang diproduksi oleh mesin reguler. PI adalah kain yang di outsourcing. Jadi I ini ada 3 kain 1, 2, 3, maka DI adalah kain 1, 2, 3 yang diproduksi oleh Dobby, reguler, dan outsourcing. Objektifnya adalah meminimalisir biaya produksi dan outsourcing. Jadi meminimalisir biaya, memenuhi demand dengan meminimalisir biaya. Requirement-nya adalah total production dan outsourcing. Setiap jenis kain harus sama dengan demand, tidak lebih tidak kurang. Ini constraint pertama. Yang kedua adalah adanya limitation. Setiap jenis mesin tidak boleh melebihi jam produksi yang tersedia. Yang ketiga adalah non-negativity. Jam produksi artinya di sini setiap mesin ya beroperasi. Kalau misalnya ada di sini tadi ya 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama 13 minggu. Jadi 24 kali 7 kali 13 itu adalah jam per hari per mesin. Kalau dikali 3, maka ini untuk Dobby ada 3, untuk regular ada 15. Nanti hasilnya akan berbeda. Ya apa jumlah jam produksi per hari per mesin akan berbeda untuk per hari akan berbeda untuk mesin Dobby dan mesin reguler. Non-negativity tidak mungkin memproduksi negatif yard, misalnya -3 yard itu nggak mungkin, harus minimal 0 atau lebih.
Nah, di sini ada demand constraint bahwa apa namanya, untuk kain jenis pertama hanya bisa diproduksi oleh Dobi. Reguler nggak bisa, mesin reguler nggak bisa, sehingga jumlah yang diproduksi oleh Dobi dan outsourcing harus sama dengan 45.000. Ini constraint dari sisi demand. Sedangkan untuk kain kedua bisa diproduksi oleh Dobi dan reguler, jadi D2 R2 ini oleh Dobi dan reguler, dua-duanya in-house, plus P2 ini outsourcing, ini 76.500, ini D3 R3 P3 10.000. Ini jumlah demand dari sisi constraint dari sisi demand, bahwa pabrik harus memenuhi demand yang sudah jelas dalam 13 minggu. Nah, di sini loom capacity atau limitation constraint ini kan 4,7 yard per hour. Tapi apa namanya, di sini perlu kita balik terlebih dahulu. Constraint-nya di sini adalah apa namanya, bukan jam per yard, tapi yard per jam. Dalam satu jam bisa dalam satu yard membutuhkan berapa jam. Jadi kalau di sini 4,7 ini 4,7 yard yang dapat dihasilkan dalam satu jam. Maka untuk satu yard kain membutuhkan berapa jam operasi mesin, maka di sini harus dibalik 1 per 4,7 sama dengan 0,213. Jadi untuk menghasilkan satu yard kain membutuhkan 0,213 jam. Sedangkan jam yang tersedia untuk mesin Dobi adalah 24 kali 7 kali 13 kali 3 sama dengan 6552. Dan ini constraint untuk mesin apa namanya, mesin pertama. Kemudian ini untuk apa namanya, ini untuk ini untuk kain pertama. Jadi kain pertama, untuk memproduksi kain pertama, satu yard kain pertama membutuhkan 213 jam. Untuk memproduksi satu yard kain kedua butuh 0,192 jam. Ini ada tambah yang hilang ya. Untuk memproduksi satu yard kain ketiga membutuhkan 0,227 jam. Keseluruhan tidak boleh melebihi 6.552 jam dari sini. Sedangkan untuk regular loom, dia tidak bisa menghasilkan kain pertama, jadi hanya untuk kain kedua dan kain ketiga. Di sini untuk setiap yard kain kedua membutuhkan 0,192 jam, untuk setiap yard kain ketiga membutuhkan 0,227 jam. Ini constraint-nya. Ini model lengkapnya. Kita ingin meminimalisir biaya, yaitu ini 65, ini adalah biaya pabrik untuk menggunakan Dobi untuk kain pertama, Dobi kain kedua, Dobi kain ketiga, reguler kain kedua, reguler kain ketiga. Ini outsourcing kain pertama, outsourcing kain kedua, outsourcing kain ketiga. Ini demand-nya, ini kapasitasnya untuk Dobi, kapasitasnya untuk reguler. Untuk outsourcing nggak ada kapasitas, jadi bisa unlimited. Bisa semuanya outsourcing pun juga bisa, tetapi sekali lagi ada kita ingin meminimalisir cost. Non-negativity, semua variabel harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada batasan integer, jadi boleh kita memproduksi di sini ternyata ada 0,4 yard, sedangkan sisanya harus dibeli. Ini mungkin diterjemahkan dulu. Saya pindah ke Excel. Sebentar, mungkin Excelnya saya share saja biar nanti teman-teman yang mau sambil praktek bisa praktek. Oke. Jadi ini oke. Jadi ini sudah dalam bentuk Excel ya. Jadi ini adalah mesin Dobi, mesin reguler. Ini adalah biaya untuk menggunakan mesin per yard.
ini biaya kalau outsourcing dari luar. Ini demand-nya 4.500. Kemudian ini adalah decision variable. Jadi solver akan memecahkan yang ada di sini. Kecuali nanti di sini ada constraint bahwa ini kita batasi bahwa untuk ini harus sama dengan 0 karena tidak bisa memproduksi kain pertama menggunakan regular mill. Di sini total yardstick yang diproduksi ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini menghasilkan hours used. Jadi ini tadi berapa yang diproduksi tadi dikalikan 1 per 4,7 tadi sehingga diperoleh jam kerja yang dipakai di sini. Kemudian cost-nya adalah yang diproduksi menggunakan Dobby dikali ini, yang diproduksi menggunakan reguler dikali ini, kemudian yang dibeli dari luar dikali ini. Ini tinggal dijumlahkan saja sumnya. Kita mulai data, kemudian solver. Jadi sekali lagi yang diminimalisir adalah cost. Kita ingin meminimalisir cost, maka di sini klik minimum. Kemudian by changing variable yang ada di sini. Ini yang ingin kita rubah. Jadi solver akan merubah yang di sini. Kemudian subject to constraint yang pertama adalah B14 ini B14. Jadi jumlah jam kerja yang terpakai harus lebih kecil atau sama dengan dari jumlah jam kerja yang tersedia. Kemudian yang di sini jumlah jam produksi dari mesin Dobby yang terpakai harus lebih kecil sama dengan jumlah jam produksi yang tersedia dari mesin Dobby. Jumlah jam produksi yang tersedia dari mesin reguler harus lebih kecil sama dengan yang tersedia dari mesin reguler. Kemudian di sini C11 sama dengan 0, artinya jumlah kain satu yang diproduksi oleh reguler sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak bisa diproduksi menggunakan mesin reguler. Kemudian di sini kemudian di sini kita batasi bahwa jumlah kain satu yang diproduksi harus sama dengan 45.000. Artinya kekurangannya harus di cover dari outsourcing. Yang kain kedua harus sama dengan ini, kain ketiga harus sama dengan ini. Kemudian kita klik make unconstrained variable non-negatif, artinya tidak boleh ada variable decision variable ini yang negatif. Pilih simplex, kita klik solve. Ditemukan sebuah solusi, kemudian kita lihat reports-nya. Oke, jadi di sini pertama kita lihat bahwa untuk mesin Dobby semuanya dialokasikan untuk jelas karena dia hanya bisa untuk memproduksi hanya bisa digunakan untuk memproduksi kain pertama, sedangkan karena kain pertama hanya bisa diproduksi menggunakan Dobby. Jadi constraint-nya adalah kain jenis pertama. Sedangkan kain jenis kedua dan ketiga ini menggunakan regular, sudah mencukupi, tidak perlu ada outsourcing. Mungkin kita lihat answer report-nya di sini. Final cost-nya adalah di sini 83.756. Ini untuk Dobby. Ini reguler. Ini yang purchase. Ini maksudnya kain pertama. Ini maksudnya Dobby 1 ya, Dobby. Jadi kain pertama yang diproduksi oleh Dobby, ini kain pertama yang diproduksi oleh reguler, ini kain pertama yang diproduksi oleh yang dibeli dari luar. Ini kain pertama yang diproduksi oleh Dobby, kain pertama yang diproduksi oleh reguler, yang dibeli luar, dan seterusnya. Ini kemudian constraint. Di sini slack-nya adalah
jam produksi yang digunakan untuk Dobby. Jadi di sini terlihat bahwa yang menjadi constraint utama adalah kurangnya mesin jenis Dobby. Sedangkan reguler ternyata not binding. Di sini ada 15.777 jam produksi yang nggak terpakai. Jadi eh, jadi mungkin dari 13 atau dari 15 mesin hanya terpakai setengahnya, sedangkan ini semua terpenuhi. Kemudian sensitivity report di sini eh, di sini mungkin sensitivity report di sini constraint-nya adalah Dobby. Jadi ini untuk setiap 1 jam kerja yang bisa ditambahkan untuk Dobby akan mengurangi cost sebesar 0,94. Ini negatif kenapa? Karena kita ingin mengurangi cost. Sedangkan ini total diars yang diproduksi, ini bisa diabaikan karena ini hanya constraint dari kapasitas. Jelas ini adalah jadi kalau kita ingin menambah satu lagi, maka kita pasti harus outsourcing. Jadi ini 85 ini adalah cost dari outsourcing, sedangkan ini adalah cost dari in-house production. Kenapa? Karena ada slack untuk produksi di dalam pabrik sendiri. Sedangkan di sini ini shadow price untuk regular machine itu 0. Kenapa? Karena dia ada slack-nya, jadi dia nggak butuh tambahan jam. Sedangkan di sini misalnya kita menambah satu mesin bisa menambah berapa? Jadi sebentar, kalau misalnya ini kan 3 mesin. Oke, jadi misalnya menambah satu mesin itu katakanlah dikali 0,94. Oke, jadi di sini menambah satu mesin bisa menambah kapasitas jam sebesar 2184, dan untuk setiap jam bisa mengurangi biaya sebesar minus 0,94. Jadi di sini membeli satu mesin Dobby baru bisa maksimal bisa mengurangi cost sebesar $2.052. Jadi kalau mesin Dobby itu harganya $1.900 atau $2.000 itu masih masuk dari sisi pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya harga mesin Dobby $3.000, maka dikatakan mungkin belum masuk begitu, kecuali ada pertimbangan lain. Nah, tapi di sini shadow price, kemudian dari sisi variable cell ini yang diproduksi oleh mesin Dobby. Ini kalau misalnya bisa kain pertama diproduksi menggunakan reguler, maka setiap unit akan mengurangi biaya sebesar 0,85. Tapi kemudian ini sudah optimal, jadi nggak bisa reduce cost lagi. Tapi ada allowable increase dan decrease. Ini sensitivitas terhadap bagaimana kalau kapasitasnya berubah. Jadi misalnya kalau setiap memproduksi kalau setiap 1 yard Dobby itu 1 yard Dobby untuk kain pertama itu naik sebesar 0,2 yard per jam, maka baru bisa berubah. Tapi ini perubahan dari sisi kapasitasnya. Kapasitasnya itu 1 per di sini
1/47, 1/52, 1/44 itu kapasitas apa namanya berapa jam yang terpakai per hour. Dan ini limit report, ini apa namanya eh oke, jadi di sini ini sebenarnya sudah optimal. Jadi ya, reguler lower limit dan upper limitnya sama. Sebentar, Adobe. Oke, jadi sudah optimal. Jadi ini memang apa namanya tidak bisa. Jadi hanya ada satu yang visible. Jadi apa namanya eh jadi ini sudah eh jadi tidak bisa dinolkan. Jadi nggak bisa misalnya dobinya dienolkan atau pembeli aja dinolkan. Kenapa? Karena constraint-nya di sini kapasitas yang harus terpenuhi itu benar-benar harus exactly, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi tidak ada, jadi limitnya lebih lebih strict begitu. Ini untuk eh, make versus buy. Jadi tadi apakah eh, sebaiknya pabrik memproduksi di dalam pabrik ataukah membeli dari luar? Ternyata kesimpulannya seperti itu. Jadi bisa dilakukan juga skenario what if, bagaimana kalau ternyata jumlah mesinnya ditambah, atau misalnya berkat maintenance ya, mungkin berkat maintenance atau berkat apa namanya mungkin eh, ada perbaikan-perbaikan sehingga jam kerja bisa bisa bertambah, atau misalnya efisiensi. Kalau jam kerja mungkin susah bertambah karena apa namanya itu sudah 24 jam per minggu. Mungkin ada efisiensi dari sisi kapasitas. Mungkin bagaimana kalau akibat adanya mungkin maintenance sehingga bisa lebih efisien, bagaimana dampaknya uh, terhadap produksi. Mungkin Pak Imam, itu. Yuk Pak silakan. Imam mau tanya, Pak. Ya, ya Iya, Mas. itu kan untuk yang fabrik 2 dengan fabrik 3, Pak. Itu kan Mm-mm, kapasitas yang Dobby cap-nya itu kan sama mm-mm. dengan regular cap ya, Pak ya? Sama-sama Ah, ah, 5,2, sama-sama betul, 4,4. betul. Tapi kok nggak ada alokasi produksinya ya, Pak? Ya, karena sudah habis untuk alokasi kain pertama, gitu. Jadi artinya begini, eh, untuk kain kedua dan kain ketiga itu menggunakan Dobby cap sama regular cap sama saja. Tapi permasalahan yang paling krusial adalah untuk kain jenis pertama hanya bisa menggunakan Dobby cap, sedangkan alokasinya sudah semua untuk Dobby cap gitu. Jadi untuk kain pertama. Jadi ini sudah nggak ada slack-nya lagi. Sedangkan mesin reguler itu ada slack-nya, ada overcapacity. Jadi apa namanya? Jadi berdasarkan solvernya ya, solusi yang terbaik adalah mengalokasikan seluruh kapasitas Dobby untuk kain pertama, karena memang apa namanya kain pertama itu hanya bisa digunakan dengan Dobby, sedangkan sedangkan kain kedua dan ketiga bisa menggunakan dua-duanya, jadi lebih fleksibel gitu. Nah, kalau misalnya dobinya banyak, misalnya ya apa namanya, misalnya terbalik, dobinya ada 13 sedangkan regulernya hanya 3, mungkin akan berubah lagi apa namanya, akan berubah lagi solvernya gitu, solusinya begitu. Tapi di sini dengan meminimalisir biaya dan dari karakteristik produksi bahwa mesin Dobby itu dia sepertinya spesialisasinya adalah untuk kain pertama. Jadi kain pertama hanya bisa diproduksi dengan mesin Dobby, sedangkan kain kedua dan ketiga itu bisa dengan dua-duanya, sehingga alokasinya seperti itu. Kalau misalnya ada alokasi reguler, ada alokasi kain kedua dan ketiga untuk Dobby, maka di sini akan berkurang kan? Maka akan lebih banyak outsourcing yang harus dilakukan. Sedangkan biaya outsourcing itu lebih mahal daripada biaya in-house. Jadi otomatis
apa namanya, logikanya adalah ketika ada satu kapasitas yang restricted atau yang lebih ketat, lebih lebih langka ya, maka kita mengalokasikan ke sini semua karena ini kain ini hanya bisa diproduksi dengan jenis Dobi. Sedangkan yang ini toh kalaupun outsourcing dia lebih murah outsourcingnya. Kalaupun misalnya eh reguler, jadi dibandingkan menambah outsourcing kain jenis pertama lebih murah menambah outsourcing jenis kain kedua dan ketiga. Toh ternyata regular loomnya ini apa namanya masih kelebihan kapasitas gitu, masih ada slack gitu, under capacity ya jadinya. Gitu Mas Gugi. Gimana? Oke, Pak. Oke. Oke, jadi mungkin kita kembali dulu ke slide-nya. Oke, jadi ini tadi solvernya ya sudah dijelaskan. Ini answer report, sensitivity report. Oke, jadi memang solver membutuhkan sedikit technical knowledge di bidang optimasi. Tapi sebenarnya lebih ke logika aja sih, bagaimana tapi juga membutuhkan pengetahuan tentang reduce cost dan shadow price. Jadi reduce cost tadi ketika ketika apa namanya ketika functionnya berubah, apa namanya ketika functionnya berubah, bagaimana dampaknya terhadap solusi, dan ketika constraint-nya dirubah, bagaimana dampaknya terhadap objective function begitu. Nah, di sini data visualisasi juga membantu. Jadi setelah dilakukan solver, nggak cukup itu, maka kita bisa mengconvert hasil solver menjadi sebuah grafik dengan Excel gitu. Jadi di sini misalnya dengan ini dari bagian dari storytelling ya. Jadi ada fabric production, ini berapa yang dibeli menggunakan kain pertama, berapa yang diproduksi in-house, kain kedua, kain ketiga, kemudian di sini di Dobi apa namanya kain pertama. Jadi ini sebenarnya tinggal pakai chart aja, insert chart, kemudian bisa kita buat otomatis chartnya menggunakan Excel. Kemudian ini juga unit cost analysis. Ini uh, berapa banyak unit produksi atau purchasing cost yang harus berubah untuk merubah value dari variabel menjadi positif. Jadi apa namanya? Misalnya bahan satu di Dobi. Ini uh, apa namanya unit costnya 65 dan dia required change-nya 0. Jadi hanya hanya bisa hanya bisa berubah hanya kalau cost-nya 0. Jadi sebenarnya nggak mungkin kan cost-nya sampai 0. Jadi dia dapat dikatakan dia tidak sensitif. Yang ini juga required change-nya sampai minus, ini lebih nggak masuk akal lagi, jadi negatif. Jadi sebenarnya apa namanya di sini required change-nya nggak ada yang masuk akal, ini minimal 0 atau negatif, sedangkan nggak mungkin cost itu menjadi negatif gitu. Sedangkan di sini allowable increase atau allowable decrease, ini selisihnya maksimum dan minimum. Jadi apa namanya tentang kapasitasnya, jadi terkait dengan kapasitas dari produksi. Sebentar. Nah, di sini oke, jadi di sini untuk yang segitiga merah itu dia tidak ada lower limit. Jadi bisa unit cost-nya bisa dikurangin indefinitely. Oke. Sebentar. Ini shadow price. Jadi cost change per unit demand increase. Jadi kalau kita ingin misalnya fabric 1 ingin nambah 1 unit dari berapa tadi?
dari kapasitas 45.000 ingin nambah satu unit lagi 45.001, maka di sini membutuhkan tambahan sebesar 85 sen. Kalau unit 2 membutuhkan tambahan 60 sen, kalau 61 sen. Kalau jadi ini intinya adalah kalau ingin menambah satu unit produk kain satu membutuhkan outsourcing. Kalau sedangkan kain 2 dan kain 3 bisa menggunakan regular loom. Jadi kita bisa memutuskan apakah kita sebaiknya outsourcing aja atau sebaiknya kita beli mesin baru. Apakah lebih murah? Apakah lebih murah kalau kita memproduksi sendiri dengan membeli mesin baru? Misalnya mesin baru tadi nambah 2000 sekian unit jam kerja. Kalau misalnya demand-nya lebih increase demand lebih dari itu, maka mungkin lebih murah kita membeli mesin baru. Tapi kalau misalnya in case of demand-nya suboptimal ya, kurang dari kapasitas maksimal dari sebuah mesin, ya mungkin lebih lebih masuk akal kita menggunakan outsourcing saja. Tapi pada rentang berapakah kita mengandalkan outsourcing itu menggunakan what if skenario gitu. Gimana ketika demandnya nambah, ketika demand Fabric 1 nambah menjadi 50.000, apakah kita sebaiknya tetap menggunakan outsourcing atau kita membeli apa namanya mesin Dobby yang baru. Ini allowable range-nya. Jadi tidak ada minimum. Kenapa? Karena ya dia ada slack ya. Sedangkan ini maksimumnya hingga 16.000. Jadi untuk Fabric 2 bisa sampai nambah hingga 16.000. Untuk Fabric 3 bisa sampai 8.000. Tapi kalau untuk apa namanya Fabric 1 ini udah maksimal, jadi nggak bisa nambah lagi, bisanya malah turun. Itu yang contoh pertama. Contoh yang kedua adalah investment. Jadi ini mungkin lebih ke keuangan ya. Jadi memodelkan portfolio investasi. Ini investment memiliki 6 jenis portfolio 6 jenis mutual fund dalam sebuah portfolio. Jadi ada 6 funds yang bisa dialokasikan pendanaannya atau investasinya. Sedangkan ada seorang klien yang ingin menginvestasikan 500.000 dari warisan. Dia dapat warisan 500.000 US dollar, ingin diinvestasikan ke Inis Investment dengan mengalokasikan kepada 6 mutual fund ini. Objektifnya adalah meminimalisir resiko. Jadi ini adalah datanya. Dapat dari mana data ini? Dari predictive analytics. Jadi ya tadi, kalau misalnya tidak ada predictive analytics, kita nggak bisa melakukan optimasi dari portfolio. Makanya antara prediktif, deskriptif, dan preskriptif itu berkaitan. Nah, di sini kita punya data untuk ini fund, namanya terlalu panjang, jadi saya sebutnya fund 1 hingga fund 6. Masing-masing punya expected annual return, jadi return per tahun. Ini 8,13, 9,02, 7,56, 3,62, 7,79, 4,4. Sedangkan memiliki skor resiko. Resiko ini bisa jadi variabilitas ya. Jadi mungkin variabilitas dari returnnya dari 10,57 hingga 7,61. Jadi yang paling rendah resikonya adalah balance fund, ini balance fund, tapi juga paling rendah yang resiko paling rendah adalah mortgage 2,39, tapi juga yang paling rendah expected annual return-nya. Jadi biasanya berkorelasi antara risk dan return. Semakin tinggi resiko, biasanya semakin tinggi return-nya juga. Tapi klien ingin memiliki beberapa constraint ya. Jadi kliennya punya permintaan
bahwa tidak boleh menginvestasikan lebih dari 200.000 di salah satu fund. Jadi nggak boleh semuanya dimasukin ke fund yang paling besar returnnya, nggak boleh. Maksimal adalah 200.000 dolar per fund. Kemudian setidaknya 50.000 di multinational dan balance fund. Jadi di fund nomor 2 dan fund nomor 6 itu minimal masing-masing 50.000, kemudian setidaknya 40.000 dikombinasi 40%. 40% dari 500.000 diinvestasikan untuk multinational yang nomor 2 dan balance fund jadi 2 dan 6. Kemudian income equity dan balance fund. Jadi 40% dari 500.000 diinvestasikan di 5 dan 6, kemudian 2 dan 6 minimal 50.000 US dollar. Kemudian mencapai average return of at least 5%. Jadi ini kan masing-masing bervariasi ya. Kalau seperti ini kita bisa tahu bahwa maksimal return adalah 9,02. Kalau semua diinvestasikan di multinasional 9,2. Tapi ada constraint yang nggak boleh diinvestasikan semua, tapi maksimal 200 ribu. Tapi kalau seandainya boleh semua diinvestasikan, maka maksimal 9,2%. Paling rendah adalah 3,62%. Nah, dari mana kita dapat 5%? Ini pasti kombinasi. Jadi alokasi dari masing-masing dikalikan dijadikan pembobot sehingga average-nya di sini kita mendapatkan return setidaknya 5%. 5% atau lebih. Tapi kita ingin meminimalisir resiko. Nah, kita buat formulasinya. XI adalah jumlah uang yang diinvestasikan pada dana I. Jadi ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Di sini risk dikali X1 ditambah risk 1 kali X2 ditambah risk 3 dikali X3 sampai dengan risk 6 dikali X6. Nah, ini dibagi dengan 500.000. 500.000 ini adalah total fund-nya. X ini adalah alokasi. Jadi dari 500.000 ini berapa yang dialokasikan ke X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi ini membobotkan resikonya, dan ini ingin kita minimalisir. Ingin sekecil mungkin, tetapi dengan tetap mencapai expected return 5%. Constraint semua uang harus diinvestasikan, nggak boleh ada yang tersisa. Kemudian achieve required return, ini return 1, 2, 3 sampai 6, ini adalah alokasi X1 sampai X6 dibagi 500.000 itu harus lebih besar dari 5%. Setidaknya ada 40% di X1, X5 dan X6. 40% ya, 40% itu 200.000 untuk X5 dan X6. Setidaknya ada 50.000 di X2 dan X6. Kemudian maksimal alokasi per X adalah 200.000 dan tidak boleh negatif. Ini mungkin kita masuk ke Excel-nya saja langsung. Oke, ini investment. Di sini X1 sampai X6. Di sini kita peroleh ini expected return X1 sampai X6. Ini adalah risk measurement-nya. Ini adalah constraint-nya. Maksimal 200.000, minimal 50.000 untuk X2 dan X6. Kemudian fund 5 plus fund 6, 5 dan 6 ini setidaknya 200.000. Kemudian total investasi 500.000. Target return-nya adalah 5%. Jadi ini adalah expected return-nya, ini adalah target return-nya. Nah, di sini kita ingin meminimalisir resiko. Ini adalah X1 sampai X6. X1 sampai X6 dikalikan dengan ini, dengan risk measure-nya. Terus dibagi 500.000.
Kemudian weighted return dia sama, ini expected return dikali dengan amount invested, dia kemudian dibagi dengan 500.000. Ini adalah fund 5 dan fund 6. Kemudian kita masuk ke solver. Tadi pertama kita ingin set objektif risk kita minimalkan. Jadi kita meminimalisir resiko. Kemudian by changing variable cell kita pilih di sini. Jadi kita ingin meminimalisir resiko dengan merubah variable cell ini. Kemudian kita rubah. Kita mau lebih besar. Oke, lebih kecil sama dengan 200.000 atau gimana ya? Ini. Oke. Kemudian kita mau yang kedua itu harus lebih besar sama dengan ini. Kemudian yang ke-6 lebih besar sama dengan ini minimalnya. Kemudian weighted return lebih besar sama dengan target returnnya. Kemudian fund 5 dan fund 6 dia harus lebih besar sama dengan ini. Oke. Add apa lagi ya? Oke, jadi kita lihat, kita kembalikan pertama di sini X1 sampai X6 dia harus lebih kecil sama dengan ini. Jadi nggak boleh melebihi 200.000. Kemudian untuk B18 jadi fund nomor 2 dia harus lebih besar dari 50.000. Fund nomor 6 juga lebih besar dari 50.000. Kemudian weighted return di sini E17 itu lebih besar sama dengan target returnnya 5%. Fund 5, fund 6 harus lebih besar sama dengan 200.000. Sebentar, saya cek dulu. Setidaknya, oke, benar. Oke, terlihat nggak Excel-nya terlihat nggak? Kelihatan, Pak. Terlihat ya? Kelihatan, Oke. Pak. Oke, kemudian resiko, oke, kita klik solve. Nah, kita lihat di sini oke, ini alokasinya. Nah, di sini kita lihat weighted return-nya adalah exactly 5%. Jadi karena kita ingin meminimalisir resiko dan kita ingin minimal target return-nya 5% dan high risk high return. Kalau kita ingin meningkatkan return lebih dari 5%, maka kita harus menerima resiko yang lebih besar. Kalau misalnya resiko minimal kita misalnya return minimal kita 5%, maka resiko yang kita tanggung adalah 5,74. Bagaimana alokasinya? Itu ternyata alokasi yang paling besar adalah untuk fund nomor 4. Fund nomor 4 di sini 182.000 dia expected return-nya 3%, 3,62%. Sedangkan yang 5 dan 6 ini jadi untuk mengcounter fund 2, 5 dan 6 yang dia resikonya lebih tinggi dari 5. Jadi kalau kita lihat di sini expected return-nya sebentar. Jadi alokasinya di
2, yang 2 ini 9%, lebih tinggi dari 5. Kemudian 5 ini lebih tinggi dari 5. Nah, di sini 4 dan 6 ini lebih kecil dari 5. Jadi kalau di rata-rata dibobot, maka weighted returnnya 5%. Mungkin terlihat answer reportnya di sini eh, alokasinya yang binding adalah weighted return, kemudian eh, apa namanya total fund 5 dan 6 harus lebih besar dari 200.000, ini binding. Sedangkan amount invested di sini 200.000 ini tidak binding, tidak ada yang binding kecuali apa namanya, oh ya, amount invested minimal 50.000 untuk apa namanya, untuk fund berapa ini, 2 dan 6. Jadi minimalnya binding. Jadi kalau misalnya tidak ada requirement minimal 50.000 di fund 2 dan 6, bisa jadi lebih tinggi lagi alokasi apa, atau lebih rendah lagi resiko yang ditanggung. Ini Pak, sensitif. Yuk, silakan Pak. itu constraint-nya nggak kurang, Pak. Tadi katanya 500.000-nya harus dialokasiin semuanya, Pak. Oh, Itu kan benar nggak benar nyampe. benar 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 benar. Saya terlupa satu constraint yang penting. Terima kasih apa namanya diingatkan. Jadi benar, saya lupa satu constraint bahwa sebentar. Nah, ini harus sama dengan ini. Ini karena terlewat. Makanya saya apa? Oke, kita oke. Oke, jadi di sini ada constraint bahwa eh B23 sama di B23 sama dengan C11, bahwa jumlah uang yang dialokasikan. Oke, benar-benar kita solve. Oke, kita ambil reportnya. Oke, benar-benar tadi tidak teralokasi semua. Nah, sekarang sudah teralokasi semua 500.000. eh apa namanya? eh, Coba kita lihat answer reportnya. Jadi tadi kalau yang eh di sini final value ini jadi amount invested, jadi nambah di sini 150. Oke, jadi berkurang ya. Jadi amount invested di apa namanya, ke-5 dan ke-6 menjadi nambah. Oke. Jadi sekarang sudah dialokasikan semua. Ternyata berbeda. Kalau misalnya tadi tidak harus habis, tidak harus dialokasikan semua, tapi ingin meminimalisir risk dengan target eh, target apa namanya, expected returnnya 5%. Di sini eh, yang binding amount invested, kemudian weighted return total ini binding, kemudian amount invested di ini B4. Di B4 ini binding maksimal 200.000. Kemudian apa namanya, B20. Oke. Kemudian yang ini not binding, yang terakhir adalah amount invested yang apa namanya, B18. Jadi fund nomor 2 itu binding, jadi minimal 50.000 US dollar. Jadi di sini alokasinya, terus kita lihat sensitivity-nya. Ini final value-nya 0. Dan kalau misalnya kita ingin, ini terlalu kecil ya, tapi maksudnya kalau kita ingin menjadikan ini nambah 1, maka perlu ada penurunan resiko sebesar sekian. Ini resikonya. Ini kalau mungkin 0,0000
lumayan kecil ya. Jadi tapi intinya di sini kalau kita ingin merubah amount invested di fund satu, maka apa namanya eh fungsi resiko atau skor resiko untuk fund satu itu harus turun. Kalau yang di sini kalau kita ingin mengurangi, ini kan final value-nya 200.000 dan sudah ada constraint. Kalau kita ingin meningkatkan lagi, malah kita harus mengurangi resikonya atau jadi menambah risk functionnya sebesar sekian. Tapi ini pangkat 10 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 0,0000 sangat kecil sekali. Ini karena persentase ya. Jadi ini objektif koefisiennya ya kurang lebih sangat kecil sekali. Oke, ini shadow price. Enggak, ini amount invested, weighted return total 5%. Kalau ingin jadi ini kalau ingin ditingkatkan sebesar 1, tapi kan harus jadi karena skalanya adalah 1 kan 100%. Jadi sedangkan tapi sedangkan ini unitnya adalah sebenarnya persen ya. Jadi kalau kita ingin nambah 1%, maka kita harus menerima resiko sebesar 40 peningkatan resiko sebesar 49 skor resikonya. Jadi kalau misalnya kita bagi 100, maka setiap 1% return itu akan meningkatkan resiko sebesar 0,49 unit risk measure. Ini saya kurang paham satuannya apa, tapi tadi untuk peningkatan target return sebesar 1 unit, maka klien harus menerima peningkatan risk measure sebesar 0,49. Resikonya 6,30 dengan mencapai weighted return sekian. Bisa nggak dibalik? Bisa nggak saya mau menjadikan weighted return-nya sebagai objective function yang kita maksimalkan, tetapi di sini saya maunya resikonya yang di target. Saya mau resikonya lebih kecil atau sama dengan, katakanlah lebih kecil atau sama dengan misalnya misalnya 10 misalnya ya. Jadi kita balik, misalnya di sini risk target risk targetnya di sini 10. Kita ingin kemudian di sini kita balik, misalnya solver di sini yang menjadi objektif adalah weighted return. Kita ingin memaksimalkan return. Kemudian untuk resikonya E16 E17 ini dihapus dulu, E17 ini diganti, E13 ini kita ganti constraint-nya weighted resikonya lebih kecil atau sama dengan risk target.
risiko lebih kecil sama dengan target. Oke. Kemudian weighted return E17 itu menjadi objective function. Kita klik. Oke. Di sini kita peroleh resikonya 10, sedangkan weighted return yang kita peroleh dengan menetapkan resiko maksimal 10 adalah resiko maksimal 10 ya, kita mendapatkan return maksimal 7,69%. Jadi ini kita antara resiko dan return bisa bolak-balik. Kalau kita set returnnya sekian, maka kita bisa meminimalisir resiko. Kalau kita set resikonya sekian, kita bisa memaksimalkan return. Itu untuk investment. Kemudian yang oke, mungkin sebelum masuk yang terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan tentang portfolio, optimasi portfolio ini? Pak Imam, tadi Ya, kan silakan. ada Ya. constraint yang bikin risknya itu kan Pak Imam bikin dari D12 ya, D12 risk target, terus dimasukin ke constraint-nya itu kan tadi E12 ya, E12 ya. Kalau itu kan berarti sama aja dengan yang itu ya, D16 atau E16 itu ya. Yang tadi kan kalau tadi kan yang jadi constraint target return-nya. Ya. Jadi target constraint yang jadi constraint target return-nya, kemudian resikonya menjadi objective function. Ya. Nah, sekarang dibalik, weighted return-nya menjadi objective function yang kita ingin maksimalkan, sedangkan resikonya bukan menjadi objective function lagi, tetapi menjadi constraint yang kita tentukan lebih kecil atau ya lebih kecil sama dengan 10 gitu. Oke. Jadi tadi antara resiko dan return itu bisa dibolak-balik gitu. Kalau kita ingin memaksimalkan memaksimalkan return, kita harus menetapkan maksimum resikonya. Kalau kita ingin meminimalisir resiko, maka kita juga harus menetapkan minimum returnnya berapa. Kalau enggak nanti unbounded. Jadi kalau kita ingin meminimalisir resiko tanpa menetapkan minimum return, maka di nol kan pasti target returnnya nol, resikonya juga nol gitu. Tapi tadi atau paling enggak dialokasikan dialokasikan berdasarkan constraint yang ada sih sebetulnya dengan yang kemungkinan yang minimal ini, tetapi ya tadi target returnnya akan lebih rendah, dan realitinya memang investor biasanya kalau dia meminimalisir risiko tetap akan ada target return minimal. Kalau kita ingin memaksimalkan return pun juga ada resiko maksimal yang masih bersedia ditanggung. Biasanya seperti itu. Kemudian itu yang mungkin setelah kembali lagi ke PPT-nya. Jadi ini solvernya. Jadi sekali lagi dari solver tadi bisa dibuat tabelnya ya, bisa dibuat grafiknya dengan Excel sehingga bisa terlihat. Tapi ini bisa dibuat skenario. Jadi what if analisis, gimana kalau target returnnya 4% sampai 7%? Beda nggak? Ini skenario 1 sampai skenario sekian. Bagaimana kalau resikonya yang dipatok, misalnya resikonya jadi bisa dibuat skenario sehingga bisa dilaporkan. Oke, Bapak menetapkan return 5%, tapi kalau misalnya return tersebut dikurangi atau ditambah, maka seperti ini profil resiko yang harus ditanggung dan alokasi investasinya, begitu. Mungkin yang berikutnya ini Walker Wines. Jadi ini adalah kombinasi antara alokasi, produksi, dan marketing. Ini cukup kompleks sebenarnya. Jadi ada sebuah winery ya, sebuah produsen anggur yang
menghasilkan dua jenis anggur, Shiraz dan Merlot. Jadi biaya biaya bahan bakunya untuk Shiraz per botolnya $1,6, untuk Merlot per botolnya $1,4. Ini cost-nya. Nah, kemudian kontrak produksi. Jadi suppliernya, kontrak antara produsen dengan suppliernya membutuhkan paling tidak 40 hingga 70% produksinya harus jenis Shiraz. Jadi tidak boleh kurang dari 40%, tidak boleh lebih dari 70%. Jadi proporsi antara Shiraz dengan Merlot itu itu tadi dari proporsi Shiraz terhadap keseluruhan produksi antara 40 hingga 70%. Jadi kalau jadi antara 40 Shiraz, 60 Merlot hingga 70 Shiraz, 30 Merlot. Kemudian predicted demand-nya itu 1.000 botol untuk Shiraz dan 2.000 botol untuk Merlot. Akan tetapi ternyata ada penelitian dari sisi marketing bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk advertising bisa meningkatkan permintaan 5 botol. Jadi $1 yang dibayarkan untuk iklan bisa meningkatkan penjualan atau permintaan sebesar 5 botol. Jadi kalau keluar uang $1.000 untuk iklan Shiraz bisa menambah 5.000 jadi 6.000 botol. Sedangkan Merlot untuk setiap dolar yang digunakan untuk iklan meningkatkan permintaan untuk Merlot sebesar 8 botol. Kemudian production tidak boleh melebihi demand. Jadi produksi boleh kurang dari demand tapi nggak boleh melebihi demand. Jadi berapapun demand-nya, produksinya nggak boleh melebihi. Jadi must not exceed ya. Jadi lebih kurang sama dengan produksi, lebih kurang sama dengan demand-nya. Kemudian Shiraz itu harga jualnya adalah 6,25 per botol. Sedangkan Merlot itu 5,25. Jadi Shiraz lebih mahal. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk membeli bahan baku dan untuk memproduksi dan untuk mengiklankan itu 50.000. Jadi ada uang yang alokasinya bisa untuk membeli bahan baku Shiraz, bahan baku Merlot, atau mengiklankan Shiraz, mengiklankan Merlot. Jadi ini pilihannya apakah kita fokus untuk memproduksi saja, nggak pakai iklan. Tapi kalau seperti itu maksimal cap-nya adalah 10.000 dan 2.000, atau kita mengurangi anggaran produksi, tapi kita increase demand. Karena kita tahu setiap dolar yang kita alokasikan untuk advertising bisa meningkatkan 5 botol untuk Shiraz atau 8 botol untuk Merlot. Jadi ini keputusan alokasi budget untuk produksi dan untuk marketing. Dan ini cukup umum bahwa ya kalau misalnya kita beriklan pasti anggaran iklan itu kan diambil dari suatu tempat, mungkin produksinya dikurangi atau mungkin alokasi yang lain ada yang dikurangi untuk meningkatkan anggaran iklan. Kemudian ini model formulation-nya, intinya Walker Wine ingin memaksimalkan profit. Di sini ada ada profit. Jadi S ini adalah jumlah Shiraz yang diproduksi, M adalah jumlah Merlot yang diproduksi, ini AS adalah jumlah iklan, dolar iklan untuk Shiraz, AM adalah untuk Merlot. Jadi 625 ini adalah harga jual Shiraz dikalikan jumlah Shiraz yang diproduksi ditambah 525 ini harga jual Merlot dikali jumlah Merlot yang diproduksi dikurangi ini biaya produksi untuk Shiraz 1,60 dikali jumlah Shiraz yang produksi 1,4 ini untuk Merlot ditambah advertising. Jadi kalau dikurangi 625 dikurangi 160 dapatnya 4,65 dikalikan Shiraz ditambah 385 kalikan Merlot dikurangi advertising Shiraz dikurangi advertising Merlot. Kemudian constraint-nya tidak boleh exceed budget. Jadi
Ini adalah biaya memproduksi satu botol Shiraz, biaya memproduksi satu botol Merlot. Ini alokasi anggaran untuk advertising Shiraz dan Merlot tidak boleh melebihi 50.000. Kemudian memenuhi contractual requirement bahwa Shiraz per total ini tidak boleh lebih kecil dari 0,4 dan tidak boleh lebih besar dari 0,7. Jadi yang pertama kita rubah di sini apa namanya seperti jadi 0,6 Shiraz apa namanya lebih besar sama dengan 0,4 Merlot, kemudian pindah jadi 0,6 Shiraz dikurangi 0,4 Merlot lebih besar sama dengan 0. Ini bahwa apa namanya proporsi dari Shiraz tidak boleh lebih kecil dari 0,4 apa namanya persen dari 40% dari total produksi. Yang ini apa namanya produksi dari Shiraz tidak boleh melebihi 70% dari total produksi. Kemudian production must not exceed demand. Jadi 1.000 basisnya ditambah 5 kali alokasi anggaran advertising. Nggak boleh. Jadi produksi Shiraz nggak boleh melebihi ini. Produksi Merlot tidak boleh melebihi ini. Kemudian yang terakhir adalah non-negativity. Kita masuk ke apa namanya ke Excel-nya. Di sini kita peroleh datanya. Ini untuk setiap botol Shiraz biayanya sekian, Merlot biayanya sekian. Ini price-nya. Di sini adalah unit profit. Unit profit adalah price dikurangi cost. Kemudian base demand-nya 1.000, base demand-nya 2.000. Peningkatan $1 dari $1 add meningkatkan 5 botol. Yang ini 8 botol. Minimum requirement-nya ini 0,4, 40% Shiraz, maksimum 70%. Add budget, total budget ya, bukan add budget, total budget untuk production ditambah add itu 50.000. Kemudian di sini ini profitnya. Ini yang hijau ini adalah apa variabel yang ingin ditentukan oleh solver. Jadi solver menentukan advertising budget dan quantity yang diproduksi. Ini jumlah saja. Kemudian ini rumusnya. Jadi 1 minus 0,4 ini dikalikan jumlah Shiraz yang diproduksi dikurangi apa namanya 0,8 ini dikali jumlah Merlot yang diproduksi. Dia tidak boleh lebih kecil dari 0. Ini minimum requirement. Sedangkan ini maximum requirement. Rumusnya dari matematika tadi dikonversi menjadi rumus apa namanya Excel. Jadi 1 minus 70%. Jadi 30% dikali Shiraz dikurangi 70% dikali Merlot. Tidak boleh lebih kecil. Tidak boleh ya harus lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian di sini budgetnya tidak boleh melebihi 50.000. Ini budget yang diproduksi. Kemudian apa namanya kemudian demand, quantity produce. Sepertinya dari requirement lagi adalah quantity produce tidak boleh. Quantity produce ini sebenarnya ada lagi quantity produce tidak boleh melebihi demand ditambah sebentar. Mungkin ditambah satu lagi nih. Demand dan final demand. Oke, final demand adalah quantity produce ditambah advertising dikali ini, sedangkan ini oke. Jadi ini demand sudah ya.
Oke, oke, saya hapus aja kalau gitu. Sudah, jadi demand ini adalah 1000 dari base demand ditambah B14 jumlah advertising dikali B7 buat ad-nya. Ini sudah ditentukan. Jadi quantity produce tidak boleh melebihi final demand. Oke. Kemudian kita buat solvernya. Kita ingin sebentar memaksimalkan, ini saya kasih warna dulu. Sebentar. Ini profit. Sebentar. Sum produk ini dikalikan quantity produce. Ini dia. Oke. Jadi kembali lagi kita masuk data solver. Kita ingin memaksimalkan ini, unit profit dengan merubah variabel ini. Jadi yang dirubah adalah 4 sel ini, B14, C14, B16, C16. Subject to constraint yang pertama adalah quantity produce lebih kecil sama dengan final demand. Oke. Kemudian budget yang digunakan lebih kecil sama dengan oke. Kemudian sebentar, apa lagi tadi ya? Budget. Oke, kemudian minimum requirement lebih besar sama dengan 0. Maximum limit lebih kecil sama dengan 0. Kemudian production must not exceed demand. Production B16 C16 must not exceed demand. Oke. Budget quantity produce apa lagi ya? Produksi itunya Pak, produksi Charlotte-nya itu kan harus di 40 sampai 70% ya. Oh ya, sudah ini ini nih. Ini minimum requirement tadi. Ini dia harus lebih besar sama dengan 0. Yang ini lebih kecil sama dengan 0. Jadi tadi sudah ada rumusnya di sini. Ini kan 40%. Jadi 1 minus 40% dikalikan quantity produce dari Merlot dikurangi 40% kali quantity produce dari Shiraz dikalikan 40% quantity produce dari Merlot lebih besar sama dengan 0. Yang ini 1 minus 70% dikalikan produksi Shiraz dikurangi 70% dikalikan produksi Merlot lebih kecil sama dengan 0. Jadi itu ada di sini nih B18 dan B19. Jadi konstan pertama adalah budget. Budget di sini harus tidak boleh melebihi 50.000. Kemudian quantity produce di sini tidak boleh melebihi final demand-nya. Kemudian minimum requirement dari sisi 40 sama 60. Mungkin itu. Coba. Yang advertising-nya Pak? Advertising-nya kenapa itu? Yang $1 nambah 5 itu? Iya, itu di sini. Itu di sini final demand.
Oh, Nih, oke. jadi apa namanya yang di sini nih. Nah, ini kan base demand. Base demandnya 1000, final demandnya di sini apa namanya ternyata jadi 20.561. Kenapa? Karena ada 3.912 alokasi untuk advertising Siras, ada 851 dolar alokasi untuk Merlot. Jadi di sini ini budget, ini quantity produce dikalikan sebentar, dikalikan costnya mana ya? Cost ya. Ya. Jadi jadi advertising budget ditambah ini quantity produce dikalikan biaya produksi per unit. Kemudian yang ini untuk Merlot ini totalnya 50.000, tidak ada sisanya. Oke, oh ya ini dia profitnya. Ini sebenarnya sudah ada di sini. Sebentar. Oh, oke, saya salah. Jadi ini ada yang kurang, salah. Jadi sebentar. Solvernya harusnya di sini, ini di sini. Ini F3. Kenapa? Karena saya lupa mengurangi biaya advertisingnya. Jadi yang di sini nggak ada biaya advertising, di sini ada biaya advertisingnya. Coba sekarang saya solve ulang. Oke, oke ini hasilnya ini. Coba kita lihat, berubah nggak? Nggak berubah sih, nggak berubah. Oke, yang di sini sudah dikurangi biaya advertising. Jadi apa namanya biaya cost per botol plus apa profit per botol dikurangi biaya advertising dua ini. Ini di sini. Jadi oke, jadi eh apa namanya itu kita lihat answer reportnya. Jadi untuk Siras biaya advertisingnya 3.912 dolar, untuk Merlot 851 dolar. Kemudian quantity produce-nya di sini 20.591. Jadi padahal base demand-nya cuma 1.000, jadi 20.000 itu karena spend money on advertising. Kemudian eh kemudian quantity Merlot jadi 8.000. Padahal awalnya base demand-nya 2.000, sedangkan 6.000 sisanya dari advertising. Kemudian constraint ini ternyata minimum requirement tidak binding, tapi yang binding adalah maksimum limit Siras. Eh, jadi dimaksimalkan 70% produksi Siras untuk produksi anggurnya untuk Siras. Sedangkan yang minimum tidak binding. Kemudian sedangkan yang lainnya quantity produksi ini binding, budget use itu juga binding. Jadi nggak ada sisanya. Sensitivity report di sini apa namanya untuk reduce cost dia nol semua, jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi apa namanya eh sebentar, ini allowable decrease jadi allowable decrease, jadi di sini untuk untuk quantity produce ini terhadap profitabilitas dia ya reduce costnya nol, jadi nggak bisa, tidak ada apa ya,
tidak ada, jadi sudah at capacity, tapi di sini kalau misalnya eh apa namanya, di sini kalau alokasinya, sebentar, bukan itu, advertising. Hmm, hmm, oke, ini sebenarnya agak aneh karena nggak, memang kontribusi advertising si RAS terhadap profitability ini dia ada dua sisi. Satu, dia meningkatkan demand. Jadi setiap unit advertising meningkatkan demand sehingga meningkatkan profitability dari sisi itu. Tapi yang mengurangi profitabilitas eh, dari sisi cost. Jadi dia menjadi cost, mengurangi profitabilitas di sini. Tapi eh, komposisi antara Shiraz sama Merlot itu relatif stabil, eh, tapi berubah kalau advertisingnya ditambah 3,7 dolar. Sedangkan di sini kalau misalnya advertisingnya berkurang sebesar 26 sen, maka dia akan berubah. Tapi kan tadi, karena jadi hubungan advertising dengan profitability ini nggak langsung gitu, tetapi ada eh apa dari dua sisi, dari sisi multiplying apa namanya, demand, dan dari sisi cost. Sedangkan untuk quantity produced Shiraz dan Merlot di sini dari sisi pricing, ya, dari sisi pricing dia kalau profit dari eh, Merlot itu turun sebesar 5 sen, maka dia bisa berubah fungsinya. Sedangkan untuk eh allowable increase, sepertinya berubah sedikit aja, 0,000 sekian, dari sisi peningkatan dari sisi apa, profit Shiraz itu akan merubah solver function. Jadi ini sangat sensitif terhadap, jadi intinya pricing dari Shiraz itu sangat sensitif, mempengaruhi solver. Sedangkan di sini untuk Merlot allowable decrease-nya 14 dolar. Jadi kalau misalnya profitnya Merlot turun 14 dolar masih tidak berubah, padahal Merlot di sini price-nya itu 5,25. Jadi bisa dikatakan nggak sensitif, mau sampai nol pun dia masih tidak merubah alokasi. Sedangkan allowable increase dia 4 4 sen, 4,5 sen. Peningkatan harga profit Merlot bisa merubah solusinya. Mungkin dari jumlah yang diproduksi dan jumlah yang dikeluarkan untuk advertising. Ini shadow price. Untuk constraint ini jadi ini peningkatan satu unit eh satu unit satu botol Shiraz akan meningkatkan profit sebesar 69 sen. Sedangkan untuk kapasitas Merlot, peningkatan satu botol akan meningkatkan profit sebesar 43. Padahal kalau kita lihat jadi dari sisi advertising, untuk 1 dolar itu 1 dolar itu menghasilkan 5 untuk sebentar. Jadi 20% ya. Jadi 20 biaya meningkatkan satu botol itu adalah 20 sen. Tapi bisa meningkatkan profit sebesar 69 sen.
Jadi masih untung. Tapi belum mengakomodasi biaya produksi. Biaya produksinya 1,6. Jadi masih 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 rugi sebetulnya. Jadi untuk jadi sudah masih di shadow price-nya masih di bawah biaya untuk meningkatkan kuantitas Shiraz dan Merlot. Kemudian ini untuk minimum nggak ada, tapi di sini untuk maksimum itu karena dia binding, jadi seandainya bisa negosiasi kepada supplier untuk meningkatkan maksimum limit untuk memproduksi Shiraz, maka akan menghasilkan peningkatan profit. Tetapi apakah worth it? Harus dilihat apakah biaya dari meningkatkan limit tadi sebanding dengan peningkatan profit dari persentase tersebut. Kemudian budget, jadi $1, dan ini menurut saya yang paling penting itu yang di sini $1 peningkatan budget untuk untuk produksi akan meningkatkan profitabilitas sebesar $2,464. Jadi sebetulnya di sini eh, yang jadi masih menguntungkan, jadi bahkan returnnya bisa bisa lebih dari 100% kalau kita masukkan kita invest, katakanlah kita invest $10.000, sorry, di sini di sini allowable increase-nya kecil sih. Jadi mungkin kalau kita jadikan 5.001, maka shadow price-nya akan berubah gitu. Jadi dia cukup sensitif. Tapi paling nggak di sini allowable decrease-nya 39.000. Jadi kalau kita kurangi budget sebesar 39.000, maka setiap setiap $1 pengurangan itu akan mengurangi profit sebesar 2,46 kali dari $1 tadi. Jadi sini sensitif terhadap jadi shadow price-nya akan berubah lagi ketika ditambah. Tapi kalau dikurangi hingga $39.000, maka shadow price-nya tetap seperti ini, eh, sensitivitasnya. Kemudian ini yang terakhir, ini limit report. Mungkin saya kembali saja ke PT-nya. Jadi ini jadi untuk menginterpretasi sensitivity analisis, kita mengasumsikan semua parameter dijaga konstan, yang berubah hanya objective function atau constraint yang kita lihat sensitivitasnya. Jadi misalnya biaya Shiraz naik 5 sen per botol. Sini 5 sen per botol akan menghasilkan penurunan profit sebesar dari 465 jadi 460. Di sini profit coefficient-nya within allowable decrease of 0. Jadi 5 sen ini 5 sen di sini masih masuk ke allowable decrease dari Shiraz. Jadi dari profit dari Shiraz, jadi tidak merubah solusi. Tapi kalau penurunan harga dari Shiraz itu lebih dari 5 sen, maka akan merubah solusi, harus disolver ulang. Itu. Nah, jika disolve ulang menggunakan cost yang baru, maka solusinya bisa berubah secara dramatis. Jadi di sini misalnya sebentar. Di sini misalnya Shiraz naik jadi 165. Jadi ini allowable increase-nya mendekati 0 ya, 0,000 sekian. Jadi nambah 1 sen aja sudah sensitif. Jadi di sini dengan menambah menambah
eh cost per botol dari Shiraz itu eh, merubah solusi dengan sensitif. Tuh. Oke, tapi di sini yang penting diketahui, karena jadi tentang advertising budget itu nggak bisa digunakan untuk sensitivity analysis, karena dia merubah dua hal. Dia tidak menjaga konstan, dia merubah demand, dan dia juga merubah eh, apa cost merubah cost dari advertising. Jadi yang kita fokuskan adalah pricingnya, bahwa ya di sini pricing dari atau price dari profit function dari Shiraz dan Merlot ini bisa dijaga konstan. Jadi bisa kita uji asumsinya di mana eh, parameter lain dijaga konstan, hanya pricing saja yang berubah akibat, atau hanya profit function saja yang berubah akibat perubahan cost atau perubahan price. Oke, mungkin itu untuk materi apa namanya. Sebenarnya ada satu materi lagi, cuman mungkin sudah jam 9.47. Mungkin untuk menghemat waktu, nanti yang A/B testing mungkin akan saya cover minggu depan. Jadi atau mungkin bisa dibaca sendiri yang A/B testing. Sebetulnya yang A/B testing tidak terlalu rumit, hanya lebih ke arah, sebenarnya saya bahas sekilas saja yang A/B testing. Jadi ini sebenarnya A/B testing itu banyak digunakan untuk user interface ya. Jadi sebuah eksperimentasi yang sederhana menggunakan large scale data. Tujuannya adalah untuk mencari interface, atau yang mencari komposisi yang paling optimal. Jadi dan setiap iterasi A/B testing pasti ada kelompok kontrol dan kelompok variasi, dan itu dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh satu interface atau satu solusi yang optimal, optimal lintas parameter. Nah, cuma di sini harus dipahami adalah kita jangan mudah mengambil kesimpulan karena seringkali adanya korelasi tidak 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 pasti menandakan adanya hubungan sebab akibat. Jadi justru di sini A/B testing mengatasi spurious regression tadi, karena kita merubah stimulusnya, kita lihat, kita ukur apakah ada perubahan dampak akibat perubahan parameter tadi. Kalau kita hanya menggunakan korelasi saja atau menggunakan regresi saja, seringkali korelasi atau regresi itu terjadi karena kebetulan. Jadi golden standard dari kausalitas dari sebab akibat itu adalah eksperimentasi, termasuk diantaranya A/B testing. Ini intinya langkahnya kita membuat hipotesis, kita tentukan sample size, kita ukur hasilnya, kita take action, kita balik lagi. Jadi itu iteratif, berulang-ulang sehingga mendapatkan satu solusi yang optimal. Ini contohnya. Kita tentukan, ini ada website untuk menentukan berapa sample size untuk A/B testing. Kemudian ini juga untuk uji beda. Kalau misalnya sampel 1 more successful, maka sampel 2 diganti. Jadi misalnya ada versi A, versi B. Kalau versi A lebih baik dari versi B signifikan, maka versi B diganti yang baru, diuji kembali mana yang lebih baik, kalau sampai diperoleh satu versi yang stabil, outperform versi-versi yang lain. Ini when to use, ini be aware, ada beberapa consideration. Oke, local maximum. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke diskusi final project. Jadi saya buka breakout room.
Kemudian kita mungkin diskusi sampai jam 9.30 ya, mendiskusikan tentang tugas final project masing-masing. Sebentar, saya lihat dulu di sini ada 6 kelompok. Mungkin yang belum merename, mohon merename namanya supaya bisa saya alokasikan ke breakout room. Mohon ditambahkan nomor kelompok di depan. Jadi ada Mas Dimas, Mas Edison, dan Mbak Irianti. Oke. Silahkan bagi yang silahkan bergabung. Nanti saya akan visit ke masing-masing breakout room. Mas Edison. Ya Pak, Oh ya, Anda kelompok berapa? kelompok 3 kalau nggak salah. Kelompok 3 ya, oke. Oke. Anda kelompok 3 kayaknya sudah 4 orang. Teman Anda siapa teman kelompok Anda? Sebentar. Oke. Yang masih 3 orang itu kelompok 4 sama Siapa iya aja kelompok 4. kelompok? Kelompok 4 Randy, Asvanda sama Septiana. Oh, Kelompok 3 Gugi, Dita, Fakrana, Irianti. kelompok 4 Pak. Kelompok 4 Ini ya kalau kayaknya itu. kita gabung sama dengan kelompok Oke. sebelumnya. Oke. Oke, kalau gitu sudah saya alokasikan ya. Mungkin bisa bergabung. Oke, saya masuk dulu. Bentar saya stop dulu.